Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak, para senior-senior, para ustaz dan ibu-ibu, izin berbagi sharing motivasi di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita masih dalam keadaan iman Islam sehat. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Mohon izin kalau ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan, dikoreksi. Bapak dan Ibu, saya izin memberikan sharing tentang berkaitan silaturahim. Silaturahim ini ringan, enteng, biasa-biasa aja kata-katanya, santai gitu ya. Tapi dalam, ya. Ini kelihatannya orang menganggapnya silaturahmi ini biasa kok salaman selesai. Enggak Pak, ini dalam banget. Ancamannya kalau kita nggak menjaga silaturahim, nggak masuk surga Pak. Ya. Jadi kalau kita bisa menjaga silaturahim dengan baik, yuk kita jaga dengan baik. Jadi bersyukur kita Allah masih berikan kita istiqomah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah antara kita ini bisa kita jaga. Kalau bisa usahakan dijaga, jangan sampai dilepas, dijaga. Walaupun ada agak renggang dikit nggak apa-apa, tapi dijaga, jangan sampai dilepas. Sedikit kita masuk ke materi ini, kaitan dengan silaturahim ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya sendiri. Kita coba renungkan sedikit diri kita tentang muhasabah. Kita masih di bulan Hijriah, di tahun Hijriah, tahun baru Hijriah, di bulan Muharram. Saya refleks sedikit, bulan Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang Allah haramkan. Allah lipat gandakan kalau kita melakukan sesuatu kebaikan di bulan haram. Bulan haram itu ada 4 ya. Saya ingatkan lagi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nanti Rajab. Hitungan kali itu kalau saya hitung itu kurang lebih 9 bulan lagi kita ketemu Ramadan. Baru kemarin Ramadan, 9 bulan lagi kita mau Ramadan. Bayangkan kalau sudah masuk Rajab sudah mendekati Ramadan. Kita sekarang di bulan haram yang ketiga ini. Di bulan haram ketiga itu apa? Di bulan Muharram. Siapa yang meningkatkan ibadahnya ditingkatkan, amal baiknya Allah lipatkan pahala. Dan sebaliknya Pak, ya, mari kita jaga sama-sama. Kadang-kadang kita lupa bahwa sekarang kita masih di bulan haram. Nah, kita lihat dulu ke belakang tentang di bulan Hijriah ini berharap kita tahun ini, kalau sekarang tahun 16 ya. Sekarang 16 Hijriah, 16 Hijriah, 16 tanggal bulan Hijriahnya tanggal 16, bulan Masehinya tanggal 20 ya. Artinya hampir setengah bulan di bulan Muharram ini sudah lewat. Kita masih di bulan Muharram. Kita refleksi dulu yang kita lakukan secara pribadi, kita renungkan. Kita nggak pernah selama ini mungkin sudah dilakukan menyapa tetangga kita kiri kanan. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Pernah nggak kita lakukan seperti itu? Itu salah satu bentuk kecil silaturahmi. Tapi kadang-kadang kita prengos. Kita pulang dari masjid, ketemu security, ketemu satpam, ketemu tetangga. Apa kabar Pak? Sehat Mas? Malam gimana? Itu silaturahim yang tanpa sadar kita lakukan. Pernah nggak kita suka kayak gitu-gitu? Nah itu aja. Sudahkah kita memaafkan saudara kita yang kemarin kita buat salam? Ya itu aja puasa dulu. Ya. Artinya apa? Di bulan di tahun Hijriah yang baru ini ke depan nanti 11 bulan ke depan lagi ini kita lebih baik dari kemarin. Harapan kita kan gitu. Ya. Sudahkah kita hadir ketika ada warga yang membutuhkan kita, di lingkungan kita ada orang kesulitan, ada hal-hal yang perlu kita bantu. Pernah nggak kita bisa hadir di antara mereka? Nah itu seperti itu. Sudahkah kita memakmurkan masjid? Reviewnya diri kita masing-masing. Salah satu bentuk sholat memakmurkan masjid, sholat berjamaah. Ya. Oh sholat berjamaah saya masih bolong-bolong. Harapan kita di tahun baru ini ya lebih bagus. Itu refleksi diri kita. Jadi hal-hal ini kalau kita mencerminkan kita tanpa sadar kita lebih baik kalau kita melakukan itu. Ya. Yang hal yang sederhana
fokus ibadah, sholat masjid, tapi kita nggak peduli dengan kiri kanan. Nggak cukup, kurang cukup. Ya, harusnya peduli juga. Alhamdulillah, seimbang, beda. Baik, saya coba sekarang masuk kata-kata tentang silaturahim. Ya, nanti kita lihat apa silaturahim itu. Jadi harapan kita ini tahun baru ini momentum hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah menjadi pribadi yang lebih baik. Harapan kita di 1448 Hijriah tahun ini, tahun baru Islam ini 1448 ini, harapan kita lebih baik. Apalagi kita ini yang sudah tanda kutip sudah usia ya tidak muda lagi lah, ya sudah tidak muda lagi. Artinya ya lebih baik. Jadi mau ngapain lagi, udah 60 ke atas, saya 63 Pak Mustaqim, senior saya ini sudah lebih inilah ya. Mau ngapain lagi gitu loh. Hari ini nggak sholat di masjid, itu yang harus kita pikirkan gitu. Hari ini nggak ngaji gitu. Hari ini berat sedekah, jangan Pak. Ya kita udah sini. Nah itu yang pribadi kita berharap lebih baik daripada yang kemarin. Itu aja, yang sederhana aja. Pokoknya ada yang sederhana aja, yang lapak bumi aja. Gak usah ngomong yang gede-gede, gak usah ngomong yang jauh-jauh, yang lapak bumi aja. Ya, sholat berjamaah di masjid, ya, sholat tepat waktu, azan ke masjid, gitu. Ada waktu baca Quran, ada ajakan kebaikan itu aja, yang lapak bumi aja. Artinya kita sudah mulai hijrah lebih baik untuk pribadi diri kita. Baru nanti kan yang kiri kanan ada ajakan, makasih itu Pak, itu yang basic aja dulu, yang basic, yang lapak bumi, Oke. Jadi salah satu bentuk hijrah yang sangat penting adalah memperbaiki hubungan kita. Nah, silaturahim ini nanti kita akan bahas Pak. Ya, silaturahim ini. Hubungan kita itu terutama dengan silaturahim dengan keluarga. Keluarga ini kita pecah lagi nanti. Ya, ada kakak, ada adik, ada ponakan, ada tante, ada bibi, ada paman, itu banyak Pak. Ya, nanti apa sih silaturahim nanti kita bahas. Ya. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi kita ini bersaudara. Salah satu bentuk silaturahim ini kita hadiri kajian ini. Jadi silaturahim secara umum. Ya. Jadi kita hadir kajian ini adalah silaturahim, ya silaturahim. Maka pulang nanti sore atau kumpul-kumpul di RT, ada arisan RW, ada arisan RT, kumpul-kumpul, ada senam besok pagi, ada minggu di lapangan, itu silaturahim. Silaturahim umum. Mana yang kita silaturahim yang kita lihat dengan keluarga kita lihat? Baik Pak, silaturahim ini silaturahmi ada dua. Jadi istilahnya ada dua. Istilah ini bahasa Arab. Silah dan rahim, ya. Silah ini menyambungkan yang putus, yang renggang kita sambungkan. Luar biasa nih Pak, silaturahim. Jadi kalau rahim ini hubungan kita kasih sayang yang sedara. Jadi bagaimana nanti kita lihat silaturahim ini yang begitu pentingnya, terutama dengan ikatan darah keluarga. Ya, kita selama ini biasa-biasa aja dengan keluarga, ya. Kadang-kadang dengan istri, dengan keponakan yang jauh kita jarang berat. Nanti kita lihat kendala-kendala kenapa silaturahimnya agak suka, karena sudah diisi dengan gadget, ya. Bapak bisa lihat, kita juga saya sendiri menyaksikan jarang kita silaturahim. Kita jangankan mau ke seberang pulau, ya, mau ke Tangerang aja mau lebaran berat, ya. Misalnya kemarin hari cuma WA, cuma video call, ya. Itu silaturahimnya itu mau kurang sempurna, ya. Udah silaturahim nggak ke rumah orang tua, nggak ke rumah saudara, nggak ketemu bapaknya orang tua yang kalau itu nggak ada, kita nggak bukan cuma saya hello doang, ya dapat lebaran ya, kirim rekening aja enggak, ya itu jadi ini yang perlu kita perbaiki, ya sama-sama kita lihat. Jadi apa itu silaturahim? Silaturahim itu menjalin dan menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, sahabat dan masyarakat. Itu silaturahim, ya. Jadi kita harus beda Pak, ya. Kita fokus dengan ibadah kita 5 waktu di masjid, yes. Itu pokok, ya. Kita ibadah-ibadah yang lain, yes. Tapi juga penting ibadah-ibadah kita Ahluminanas di sekitar kita. Ya, saya hello Pak, apa kabar Pak Pepe, apa kabar Pak Amrius, apa kabar Pak RW, sehat kabarnya? Itu sentuhan-sentuhan yang luar biasa. Ya, tanya Pak, tanya sentuhan pribadi itu. Saya ngajarin kadang-kadang di keluar service excellent Pak. Jadi ada sentuhan-sentuhan Bapak ngomong biasa dengan kata namanya itu beda nilainya. Apa kabar Pak? Biasa aja. Tapi kalau apa kabar Pak Pepe? Sehat Pak? Luar biasa. Bapak kemarin hari ini Pak pakai jas. Nah, itu udah dalam. Beda sentuhan pribadi. Itu Pak. Jadi biasakan hal-hal sentuhan pribadi, sentuhan silaturahmi ini kita lakukan. Emang nggak suka karena kita tak biasa. Saya pakai jas ini karena Bapak pakai dulu. Saya dulu di kantor sering pakai jas Pak.
Karena seorang lapangan, saya orang servis. Jadi pakai jas biasa aja. Tapi kalau orang yang agak ragu pakai jas, jadi pengantin lagi. Tapi nggak biasa. Ini nggak biasa. Tapi kalau yang sudah biasa ya biasa aja. Orang 2000 juga pakai jas. Ya, itu Pak. Jadi kita biasakan hal yang baik. Ini kan baik. Dan itu dianjurkan bahwa ibadah pakai pakaian yang baik. Jadi nggak sesuatu yang high. Ya, itu Pak. Mempererat persaudaraan. Jadi silaturahmi mempersaudaraan. Ya, kita kumpul sebegini jadi kenal. Saya nggak kenal sama bapak ini jadi kenal. Oh di Pak Pepen ya dia telapak saya kenal. Positif Pak, ada nilai positif. Makanya saya di awal saya bilang silaturahmi ini biasa, tapi dalam. Ancamannya apa Pak? Masuk neraka Pak. Kalau kita nggak jaga yang memutuskan silaturahmi itu hadis Nabi itu. Yang memutuskan silaturahmi masuk neraka, yang menjaganya masuk surga. Pahalanya dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya itu. Itu tuh sederhana aja cuma silaturahmi. Ya. Kita nggak lihat kita tahunya rezekinya begitu kita bahas. Baik. Jadi kasih sayang ini silaturahmi merupakan kasih sayang dan kepedulian menjaga komunikasi saling membantu. Ya. Jadi silaturahmi tidak hanya datang ke rumah saudara, tetapi juga menyapa tetangga, membantu saudara. Saya hello aja, misalnya telepon pagi-pagi, apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Kabar sehat Bapak? Kadang-kadang kita suka kaget ditanya itu, mungkin orang nanya apa kabar? Enggak, itu sesuatu bentuk silaturahmi. Ya silaturahmi. Sehat ya Bapak, makasih. Udah, Bapak dapat ajakan kebaikan, makasih. Ya. Itu bentuk silaturahmi. Dia menyapa dalam bentuk-bentuk lain. Ya. Jadi kita tetap positif tinggi. Sesuatu yang Allah menggerakkan hatinya si Anu untuk menggerakkan ke situ gitu. Kira-kira gitu bahasanya. Jadi jangan kita merasa sesuatu, alah gini-gini di rumah tahu ke sholat, alah gini-gini apa orang banget ini. Gak usah Pak, positif tinggi. Saya yakin Bapak punya waktu jeda sekian menit, sekian waktu untuk respon. Respon Pak, kalau saya, ya respon. Makasih. Saya pernah dulu diajarin gitu. Kalau kita dapat sesuatu kata itu, saya terima. The magic code itu ada 3 yang sederhana yang kadang-kadang kita lupa. Terima kasih, tolong, dan maaf. Tapi kadang-kadang kita sepelekan kata-kata magic code ini. Makasih ya, berat banget ngomong makasih. Tolong ya, berat banget minta tolong. Kayaknya gengsi banget kalau minta tolong, ya kan? Maaf ya, apalagi maaf ya, aku nggak sengaja tadi maaf ya, tadi saya kelepasan ngomongnya kelepasan berat. Padahal ini sederhana tapi punya dampak luar biasa. Small thing punya dampaknya big thing. Ya, itu Pak. Baik. Jadi secara khusus silaturahmi ini dibagi 2 Pak. Ya, silaturahmi dibagi 2. Silaturahmi khusus, dan silaturahmi umum. Apa yang khusus? Yang di mana yang khusus? Yang khusus ini lebih dominan yang saudara. Yang saudara kita, ayah, istri, anak-anak, ponakan, kakek, orang tuanya kita itu saudara, ya saudara. Ini kadang-kadang kita nggak matching. Inilah yang di hadisnya Rasulullah. Ini yang harus kita tekankan. Silaturahmi khusus. Ya, kita kadang-kadang lebih peduli silaturahmi di luar, di SMA, di SMP, lebih kental, lebih kuat, lebih asik. Tapi silaturahmi dengan internal saudara kita, sekandung kita, jarang. Kadang-kadang kita berat gitu ya. Ada punya saudara di Tangerang, kakak kita di Tangerang, kakak kita di Bintaro, kakak kita di Kerawang, saudara kita di Kerawang, adiknya ibu, kakaknya ibu di mana? Kita jarang sapa. Tapi kita lebih asik yang saudara teman-teman reuni kita itu kita lebih kental. Terbalik waktu kembali. Harusnya kita yang kuatkan yang khusus ini, ya. Kita tanya tante, Bude apa kabar? Bude sehat? Bude apa kabar? Adiknya ibu, kakaknya ibu, baik. Bude gimana? Mungkin ada saudara kita yang tanda kutip nggak rezekinya sebagus kita, ya Pak ya, gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana kita meneruskan kalau kita sayang dengan orang tua kita. Maka lakukanlah teman-teman baiknya orang tua kita seperti waktu bapak kita masih ada, ibu kita masih ada. Itu berarti kita sayang kepada orang tua. Baik Pak. Jadi silaturahmi khusus ini dengan keluarga, dengan ayah dan ibu. Misalnya contoh lebaran, ya lebaran itu. Lebaran arisan keluarga. Kadang-kadang kita berat pada arisan keluarga. Apalagi ini yang perlu kita terapkan anak-anak kita. Di besok ayah sama ibu mau ada arisan keluarga di BSD. Kamu mau ikutin? Keluarga mama dulu, keluarga papa itu, keluarga mama tuh ada om, ada tante gitu. Kalau males sama mama aja, aku gak mau baik.
Itu kadang-kadang anak-anak tuh nggak ini, Pak. Harusnya kita ajak, kita kenalkan. Ini loh, oh ini anak aku yang nomor 1, sekarang kerjanya di sini. Tapi kita berat mengajarkan itu anak. Itu yang perlu kita jaga. Padahal kita mau arisan keluarga besar kita, misalnya di Tangerang, ya itu om yang menginap, kakaknya ibu misalnya. Tapi kita berat mengajak kita ke sana. Kita aja, kalau bisa anak-anak kita ini kita ajak, Pak. Kita kenalkan. Ya, ini yang kita jaga, ini yang namanya silaturahim yang khusus, yang benar-benar silaturahim. Kita jaga. Apa itu pahalanya? Surga, Pak. Barang siapa yang menjaga silaturahim itu pahalanya surga, Pak. Allah lapangkan rezeki, Allah mudahkan, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezeki. Bapak kenal Ustaz Uje? Ustaz Uje itu 40 tahun bapaknya. Kalau tidak salah yang umurnya 40 tahun. Ustaz Jeffrey itu Bapak pernah dengar. Beliaunya sudah tidak ada, sudah almarhum sekian tahun. Pahala jariahnya mengalir terus. Dari kebagian ke bagian. Itu namanya umurnya berkah. Ya, umurnya berkah. Nah, kita juga pengen seperti itu. Baik ya, itu silaturahim khusus ini yang perlu kita jaga. Silaturahim umum gimana? Salah satu contoh, kita hadiri kajian seperti itu. Hadiri kajian, arisan RT, itu silaturahim tidak secara umum, ya secara umum. Majelis taklim, senam, olahraga, reuni juga kadang-kadang bisa masuk. Tapi kalau reuni sudah disusupi dengan CLBK, nah itu udah kurang pas. Kadang-kadang saya masih bisa lihat sih Pak, ya itu zamannya sekarang kadang-kadang sudah dulu kita masih bahasanya apa ya, imut-imut, sekarang sudah amit-amit ya udah kayak kakek artinya ya. 43 tahun nggak ketemu di SMA, CLBK, nah ini kadang-kadang sudah nggak benar. Padahal bagus tujuannya silaturahim secara umum. Kadang-kadang cepika-cepiki, ya sudah pakai hijab, joget-joget di panggung. Ini yang kadang-kadang sudah nggak pas, ya. Sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, 43 tahun nggak ketemu lagi sekarang sudah beda-beda wajahnya. Jadi kasih neptek namanya sini ya, oh pepen, oh si ibu ini apa kabar, cepika-cepiki. Itu kadang-kadang salah. Ya, silaturahimnya bagus, reuninya bagus, cuma kadang-kadang nggak pas. Pakai hijab, pakai segala macam, naik ke panggung, joget-joget ingat masa dulu SMA. Itu yang kadang-kadang kurang pas, ya. Dan silaturahimnya bagus, ya. Ada nilai-nilainya bagus. Ini Bapak-Bapak. Jadi kita melihat, kita jaga itu. Yang penting lagi menurut saya silaturahim ini harus kita perkokoh. Ya, silaturahim keluarga ini harus kita perkokoh, harus kita kuatkan. Ya, nanti kita lihat supaya apa bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi mengingatkan kembali bahwa silaturahim umum ini banyak terjadi di kita lingkungan ini juga perlu kita lestarikan. Ya, jadi ada undangan arisan RT, ada kegiatan-kegiatan kerja bakti, itu juga silaturahim. Ya, silaturahim secara umum. Kita nggak saudara, kita tidak satu keluarga, tidak ada ikatan. Tadi kan definisinya jelas ya, sila dan rahim. Ya, rahim itu ikatannya saudara, yang persaudaraan, yang akraban, yang saudara. Baik. Jadi silaturahim ini kita bagi 3 kelas, ya 3 bagi kelas. Kelas yang pertama namanya wasilun, ya, namanya wasilun. Wasilun ini yang bagus, ini yang bagus. Jadi silaturahim yang bagus ini yang kalau kita jalankan rezeki kita berkah. Umur kita dipanjang, hadis sesuai hadis. Ya, rezeki kita diberkahi dan umur kita insya Allah dipanjang. Jangan batasi rezeki dengan uang. Sekali lagi, jangan batasi rezeki dengan materi. Kita bisa hadir di sini aja ini udah rezeki luar biasa. Bisa bangun subuh, ya. Bapak bangun subuh nggak sempoyongan, nggak jago, ke toilet bolak-balik mandi pagi jam 4 berangkat dan ke masjid, duduk di depan, itu rezeki luar biasa. Mahal banget. Bayangkan rumah sakit yang diinfo, lihat jendela, lihat mobil, besok begitu lagi. Kita ada di sini tuh rezeki, ya. Itu Pak, itu yang akibat salah satu dampak positif kita mungkin menjaga silaturahim kita baik. Nggak pelit, ya nggak pelit silaturahim dengan tetangga, sehelo, dengan keluarga apalagi ya, dengan istri, dengan anak-anak, dengan dengan itu. Kadang-kadang keluarga karena nggak pernah sentuh, kita kaget. Ini namanya siapa ini? Pen ya, gede banget nih sekarang. Ya dari mana Pen? 7 berapa Pen? Itu karena jarang ketemu. Ya, ketemu aja enggak, apalagi bayar-bayar enggak ada. Kaget itu padahal adanya ibu, padahal itu adanya bapak.
Kita ketemu di sekian tahun, di acara keluarga besar, kita hadir. Ini pernah dulu saya gendong ya waktu kecil. Sekarang udah gede ya, cucunya berapa? Bayangkan, Pak. Merinding nggak kita gitu? Sholat kita bagus, ngaji kita bagus, tapi hubungan kita nggak bagus. Sayang Pak, nggak beres. Itu penting. Ya, kita jaga itu. Jadi wasilah ini yang bagus, dan kelas yang pertama yang bagus. Orang yang menjaga silaturahim umurnya selalu dipanjangkan. Ya, umurnya sudah ditetapkan sama Allah. Dengan keberkahan umur ini, umur yang bermanfaat. Itu yang kita inginkan. Tadi saya satu contoh, UJ itu Ustaz Jeffrey umurnya 40 tahun dia wafat kurang lebih. Tapi dia wafat sekarang sedekah jariahnya mengalir terus. Karena kebaikan. Ya Bapak, jadi wasilah ini. Yang kedua, mukafiu. Ini kadang-kadang ada orang yang diajak silaturahim keluarga, ya sekedar aja dia mau datang, tapi dia nggak boleh. Malas kalau lama. Ini masih mending, ya masih mending. Ini masih mending. Kalau mau diajak aja masih mau. Tapi dia malas lagi mau datang lagi, nggak bertahan gitu, nggak mau lama. Kayaknya kalau gue datang ini nanti pasti ngerepotin. Mau diajak kemana sih? Mau silaturahim kemana? Ini loh adanya ibu, adanya bapak, adanya ini dulu paman, ini pak adik, udah yang dulu kita gini-gini waktu kecil dulu kamu ini itu dia. Aduh, malas lagi nih. Karena kita berada di situ, suka mungkin cerita, berketakutan kalau kita tuh nanti apa gitu, berkurang ini. Jadi yang ketiga, kelas yang ketiga ini, silaturahim kelas ketiga ini, Qati'un ini memutuskan silaturahim, ya. Yang berat ini Pak, ini beratnya cuma neraka ini, ya. Tidak akan masuk surga. Ya, orang yang memutuskan silaturahim itu tidak masuk surga, berarti masuk neraka. Nah itu. Jadi Qati'un ini kalau bisa seusaha mungkin, semaksimal mungkin, jangan diputus. Ada, gua nggak mau lagi bunuh dia, gua nggak mau lagi datang ke tempat dia, udah nggak usah, putus tuh Pak. Ya, jangan Pak, jangan. Jaga jarak aja lah, jaga jarak, tapi jangan diputus. Kalau diputus udah itu putus udah. Gak mau lagi. Ketemu lebaran mah, apalagi ketemu lebaran marah, kita nggak mau. Dan apalagi itu masih hubungan dengan keluarga, masih keturunan darah kita, masih keluarga ikatan kita jangan. Ya, jadi bapak-bapak itu pentingnya ini silaturahim ini dengan keluarga. Sekarang zaman canggih Pak ya, jadi nggak usah kekhawatiran. Paling kita ada sih. Zaman now ini sekarang gadget ini sangat-sangat membantu positifnya, walaupun kadang-kadang juga banyak pengaruh negatifnya ya. Tapi ini sangat membantu. Video call juga ada keluarkan kuota ini nggak seberapa ratus ribu kan, nggak seberapa mahal juga. Kuota, apa kabar Om, apa kabar Ibu? Ya, nah, itu tanya kantor. Baik, jadi bapak-bapak dan ibu ini 3 kelas di silaturahim ini yang perlu kita jaga, kelas nomor 1 ya, agar kita mendapatkan rezeki yang berkah kemudian panjang. Jangan batasi rezeki dengan materi. Ya. Bapak sehat, kita sehat aja ini luar biasa. Ya. Banyak orang yang di luar sana Pak, ini kepengen sepertinya kita nggak bisa. Ya, kita sehat. Alhamdulillah Bapak jarang rumah sakit, Bapak sehat. Saya umur 63 Pak, Alhamdulillah sehat alokasi. Bapak-bapak yang senior saya sudah lebih sehat lagi. Ya. Usahakan itu Pak. Ya. Banyak cara berkah, yang penting umur kita berkah. Ya. Kita minta sama Allah di sisa umur kita ini punya banyak keberkahan. Yang hadisnya Rasulullah sudah jelas 60 sampai 70 umur umat Nabi Muhammad ya. Sekarang kalau saya 63, kalau apa kita nggak tahu beberapa lagi kita akan masih ada, kita nggak tahu. Nah, itu yang kita minta di sisa umur ini, umur kita berkah. Ya, berkah dengan isi banyak kebaikan. Baik, ini penyakit hati orang yang kenapa nggak mau silaturahim. Berat banget mau silaturahim. Alasan yang pertama ini karena sombong. Ya. Diajak rumah saudara, sungkeman, dia datang ke rumah bibinya, ke rumah kakaknya, ke rumah ini, ke rumah ini, nggak mau, malas aku gini segala macam. Karena masih sombong, ada hatinya masih ada biji sawi yang di dalam hatinya sombong kecil. Berat tuh mau ke sana. Ngapain ya tadi? Nanti dia paling minta ini. Nanti gimana ya kalau kita datang ke sana, nanti dia nanya-nanya soal ini, minta kerjaan, minta ini. Ada yang dibuat kita. Itu Pak. Jadi penyakit sombong. Malas jadi itu. Padahal nggak kayak gitu. Yang kedua Pak, serakah. Ya. Serakah kalau kita 3S ini Pak, kalau kita datang tuh maunya kita ambilin semua. Ya. Kita mau minta ini apa semua kita minta. Jadi bapak-bapak dan ibu, mari kita jaga silaturahim ini, jangan sampai
kita melakukan seperti ini. Sirik atau dengki. Bapak tahu dengki? Dengki itu kalau melihat orang sukses kita nggak seneng, Pak. Ya, melihat orang berhasil itu panik gitu. Ya, panasan gitu, dengki. Wih, hebat banget. Waduh, udah goyang. Itu udah dengki. Apalagi ada sirik. Penyakit ini hatinya obatnya apa? Kedua Bapak tahu apa penyakit hati yang harus kita lakukan ini? Dengan obat apa harus kita lakukan? Bapak dengar Opik penyanyi legendaris itu yang penyanyi obatnya Tombo ada 5, Tombo hati. Ya. Bapak kenapa ya? Tombo hati ada 5 perkara itu. Salah satunya baca Quran. Jadi kalau penyakit hati, kalau kita punya hati masih dengki, masih sombong, masih ria, sum'ah, masih hasad, masih segala macam, ingatlah Opik. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran, dan maknanya baca Quran Pak. Baca Quran ya. Baca Quran itu salah satu menetralisir, menggugurkan penyakit hati yang keras Pak. Kalau baku aja kena air apa, kalau hati sudah keras mau ditimpa nasihat apa, mau diceramain apa, dikasih YouTube, dikasih Ustaz Kaliber, LCMA, apa, tak mempan. Karena hatinya keras, cuek-bebek, masa bodoh, memang gue pikirin buka, pokoknya asik dengan TikTok, asik dengan Facebook, asik dengan bacanya itu aja dalamnya. Berat Pak. Jadi kalau orang penyakit hati itu pertama lunasinya dengan baca Quran. Terus yang kedua apa Pak? Yang kelima berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga Pak? Yang kedua Pak, yang keempat lagu nyopet Pak ya? Bapak yang apa lagu nyopet itu Pak? Ya, baca Quran itu salah satu melunakkan. Berteman dengan orang yang soleh. Ya. Sholat malam, tahajud itu Pak, itu juga luar biasa. Sholat malam itu selepas isya Bapak ambil sholat witir, sholat hajat, sholat tahajud, itu juga melunakkan sholat hati. Sekarang sholat tahajud nggak pernah, ya, baca Quran nggak pernah, dinasihatin marah-marah, hari gini, nah, udah Pak. Ya itu berasa nih. Jadi sombong yang muncul, setan masuk. Kan ada 9 perkara yang di mana setan masuk ke tubuh manusia. Salah satunya sifat marah, sombong. Itu pernah kan dia nggak ada catatan. Ada 9 pintu masuk setan ke tubuh manusia. Salah satunya sombong dan marah. Karena hati kita nggak dibekali di tameng seperti itu. Makanya diajak silaturahim itu malas, berat. Dalam keadaan kok nggak ada, udah tahu kok udah malas. Ya. Kita khawatirnya apa? Ketika dia wafat di dalam keadaan hal seperti itu. Dia nggak mau memaafkan orang dan masih kebenciannya masih dipegang di dalam hatinya dia. Dia benci dengan orang itu sampai dia ajal dia tiba dicabut, kebenciannya masih ada di sini. Riba kan? Ya. Itu Pak, sederhana kan? Dia nggak peduli dengan itu, nasihat-nasihatnya. Yang gue tahunya gue sholatnya pun juga mau buru-buru. Itu Pak. Nah, kalau itu nggak kesentuh yang tadi katanya Opik kelima itu lagunya Opik, ya udah. Ngaji seadanya, sholat malam kadang-kadang, sholat maunya buru-buru, baca Quran jarang, diajak sedekah berat, sedekah mulu kan gue udah sedekah kemarin habis Idul Fitri, sedekah lagi berat. Itu Pak, penyakit hati ya. Jadi apa? Bergaulah dengan orang-orang soleh, katanya Opik yang kelima itu. Bergaul dengan orang soleh, insya Allah ketularlah kebaikan itu. Kan teman orang soleh kan nggak pasti ngajarin maksiat, ya kan, ngajarin kebaikan gitu. Ya. Memang berat. Baik. Barang siapa yang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka adalah yang menyambung silaturahmi. Ya. Ini dijelas Pak. Ya. Barang siapa, hadisnya Bukhari dan Muslim Sahih. Jadi barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah yang menyambung silaturahmi. Ya. Rezekinya berkah kan, umurnya panjang. Coba kita lakukan. Ini yang ngomong Rasul. Hadis Pak. Ya hadis. Jadi ayo kita jaga silaturahmi. Terutama dengan yang keluarga, kita, ya, yang sedarah kita. Sekali-sekali sih ya, video call, ya. Kita mau keluar yang masih punya bapak ibu bersyukur, bapak ibu saya sudah nggak ada, punya bapak ibu yang mungkin bapak ibunya di seberang pulau sana, tanya, mama apa kabar mama, masih sehat mama, assalamualaikum mama, apa kabar kangen mah, gitu. Ya, bapak mau ngantor masih sehat 3 menit, 2 menit, pulsa juga paling 2.000 perak keluarnya.
Tapi manfaatnya luar biasa, Pak. Bapak di jalan selamat, ya. Maaf nih, maaf. Tadi mau tabrak mobil, kita berbeda, mobilnya misalnya. Karena apa? Bapak ingin orang tua. Kalau kita mau kaya raya, mau hidupnya sukses, yang punya anak Pak Presiden Pak, yang mau sukses, mau hidup kaya raya, muliakan orang tua. Merinding saya Pak, ya. Muliakan orang tua. Balilah mana anak kita ya. Jadi orang kenapa? Ya itu tadi Pak, nggak tahu dasarnya orang tua itu. Ya. Jadi kalau ada anak orang tua, siap-siap lah ajak ditunjukkan di dunia. Jangan pernah menyanyikan orang tua. Terutama ibu ya Pak, terutama ibu. Ya. Di hadisnya itu ibu dulu ya. Baru Bapak. Ini dari Al-Quran ya Pak, sumpah Allah dan di surat An-Nisa ayat 36 ini saya kutip, janganlah kalian menyebutkannya dengan sekutu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahami kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Allah nggak suka dengan orang sombong. Itu dijelaskan An-Nisa ayat 36. Jadi bapak-bapak, mari kita jaga sama-sama silaturahmi ini, hormati orang tua kita. Jadi orang tua ini yang luar biasa. Orang tua bapak ibu kita nggak ada gimana Pak cara nerusinnya supaya kita tetap istiqomah nyambung apa pesan-pesan orang tua kita. Kan punya banyak kan, ada bibinya, ada kakaknya, ada teman-teman baik ibu bapak kita. Nah itu kita rawat, kita jaga. Ya. Kalau dulu misalnya masih hidup kita orang tua itu kita suka kirimin 100.000, 300.000 sebulan. Nah kita kasih nggak sekarang penggantinya ibu bapak kita dalam bentuk apa? Mungkin sembako atau artinya tadi kita masih melanjutkan hubungan baik kita dengan orang tua. Baik, ini tingkatan orang-orang yang wajib dijaga silaturahmi. Pertama bapak tadi. Secara jujur kalau secara objektif bapak atau ibu sudah kita ada hubungan. Siapa kira-kira? Kalau secara jujur, secara objektif yang perlu kita dahulukan silaturahmi itu bapak ibu, ibu ya Pak, ibu. Saya baca hadisnya di buku hadis ini Pak, ibu Pak. Dipanggil di hadisnya ini ibu dengan 3 kali. Ibumu, baru bapak. Ya, baru bapak. Ya, itu jujur. Jadi kalau bukannya bapak juga, tapi kedua orang tua kita. Nah, ini yang perlu kita jaga, prioritaskan. Tingkatkan orang-orang yang wajib dijaga silaturahmi. Kedua siapa? Kakek dan nenek. Kalau masih ada kakek dan nenek. Jadi kakek dan nenek ini kita jaga silaturahmi. Tadi kan saya sebutin keluarga itu ya. Nah ini sekarang dirinci. Anak laki-laki dan anak perempuan. Anak-anak kita ini juga. Ya. Jadi kalau kita misalnya, mohon maaf Bapak, umur kita nggak tahu, kita sudah tidak ada. Kalau ini sudah kita declare kepada anak-anak kita sudah sampaikan. Dia nanti akan ingat Pak, pesan kita sudah waktu kita masih hidup. Nah, kalau nanti ayah ibu sudah tidak ada, kamu harus akur ya sama adik-adik kamu, sama kakak kami. Itu mahal Pak, ya mahal. Ketika kita nggak ada ini, kalau mereka nggak akur, ini yang beri. Kamu nomor 1, anak nomor 1, kamu adik-adik kamu ada 3, ada 2, kamu jaga ya. Kamu jaga, kamu nggak boleh ribut, apalagi soal harta. Kamu harus akur, ya. Kamu harus bimbing adik-adik kamu. Itu amanat-amanat yang mungkin sederhana, tapi dalam buat anak-anak kita. Ketika kita nggak ada, mereka akan ingat Pak, pesan dulu orang tua kita, pesan dulu ayah, pesan ibu. Ya, jadi yang ini anak-anak cucu kita juga. Jadi anak-anak kan udah Pak cucunya. Ini kakak adik dan adik ini, anak-anak kakak, keponakan. Jadi kan kita punya keponakan kan, punya keponakan ini juga sama yang harus kita jaga. Biasanya pada acara-acara keluarga besar ini ketemu kumpul semua. Ya. Kalau kita jarang silaturahmi, kita kadang agak canggung, ya, agak gengsi, ya. Apalagi kalau kita tanda kutip merasa lebih, ya, merasa mampu, merasa kaya. Kadang-kadang melihat ponakan, melihat saudara yang mungkin lebih susah atau susah, kita suka gengsi, suka malu, suka ini. Wah, nanti pada minta uang sama gua, wah nanti pada gitu. Nah itu. Dari situ aja kita udah kelihatan, ya udah kelihatan hal-hal yang kadang-kadang kita udah nggak ikhlas kelihatannya. Padahal itu ponakan sendiri, padahal itu saudara sendiri, padahal itu satu rumpun keluarga kita. Ya Pak. Jadi ini tingkatan orang-orang yang perlu kita jaga silaturahmi. Saya kutip dari hadisnya, orang tua adalah pintu surga yang paling benar. Orang tua adalah pintu surga yang paling benar.
Jika kamu mau, silakan sia-siakan atau pinjam atau kita jaga. Makanya kalau orang yang durhaka kepada orang tua, ngeri. Azabnya dijatuhkan di saat di dunia dan nanti tunggu lagi di akhirat. Segera minta maaf sama Allah. Karena orang tua ini luar biasa, Pak. Ya, orang tua luar biasa. Bersyukurlah kalau kita bisa mencontohkan nanti kepada anak-anak kita. Hadis yang keduanya, Bapak-bapak sudah familiar ya, ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Termasuk juga bukan Allah tergantung bukannya. Jadi kalau orang tua bilang sudah mendoakan hal yang baik, insya Allah. Ya. Kadang-kadang orang tua itu bisa diminta doanya, Pak. Bu, nanti doakan ya, cucu mau ujian nih, cucu besok mau ada ini tes, mau penerimaan kerja, gak usah minta, itu juga orang tua pasti doain. Orang tua kita ini saya yakin Bapak, tiap malam, tiap sholat, Bapak pasti mendoakan anak-anak cucu, ya pasti cucu-cucu didoakan. Gak perlu diminta, apalagi diminta, ya, itu kira-kira. Jadi itu udah nalurinya orang tua. Ya, orang tua. Nah kita harapkan juga itu ketika kita nggak ada, anak-anak kita diusaha seperti ini. Baik, sesungguhnya bakti kepada orang tua itu yang paling utama ialah jika anak menjaga hubungan baik dengan teman-teman orang tua. Yang tadi saya katakan di awal, jadi kalau kita pengen melanjutkan hubungan orang tua kita baik, setelah orang tua nggak ada, rawat hubungan-hubungan dia sama-sama masih hidup. Yang perlu kita jaga. Baik. Barang siapa yang ingin bersilaturahmi kepada ayahnya di kubur, hendaknya ia bersilaturahmi kepada teman-teman ayahnya saat meninggal. Jadi kalau bapak-bapak masih punya ayah juga tidak ada, dijaga selama ada ayah yang punya teman-teman. Hubungan yang baik itu pesannya itu hadisnya seperti itu. Hadisnya seperti itu. Ya. Barang siapa yang ingin panjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaknya berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjaga hubungan baik dengan kerabat. Ya, ini hadis Pak. Ya, mari kita sama-sama mudah-mudahan Allah bisa berikan kita istiqomah, bisa merawat dan menjaga silaturahmi. Ya. Jadi mana hijrah dalam kehidupan kita, hijrah dari permusuhan menuju pada saudara. Ya. Jadi kita jaga jangan ada permusuhan di antara kita dari persaudaraan, hijrah dari ego menjadi kepedulian. Jangan ego. Kalau udah egosentris itu kita maunya merasa kita sendiri, susah. Hijrah dari putus hubungan menuju menyambung. Jangan diputuskan silaturahmi. Apapun alasannya usahakan. Seandainya susah banget, diantar enggang aja sedikit lah, ya. Di jalan-jalan ketemu atau gimana caranya, jangan diputus. Ngeri Pak, kalau kita memutuskan silaturahmi ancaman itu. Tahun baru Islam harus menjadi momentum evaluasi diri kita. Jadi tahun baru Islam yang sekarang ini menjadi momentum buat diri kita agar kita bisa ibadah kepada Allah dengan baik. Itu Pak. Jadi harus lebih baik. Jadi kalau kemarin 1447 Hijriah yang kemarin lewat, kita masih kurang baik dengan hubungan silaturahmi kepada keluarga. Ingat janji kita di tahun ini baru 16 hari ini, masih 11 bulan lebih. Lebih baik. Tadinya kasih hello, nggak kurang video call, nggak nyapa, ada waktu untuk bisa main ke rumah nenek, ke rumah kakek, ya, nengokin ke rumah bibi, atau di Bunda Marisa. Memang kadang-kadang kita berapa? Ada acara keluarga besar, di mana? Nah, malas lah. Ini gua nitip ya, cuma ya doang. Gua nitip ya, enggak. Lebaran nggak datang, ngirim rekening itu enggak ya. Mestinya udah nggak datang, kirim dong, ya kan? Bu, mohon maaf belum bisa pulang kampung ya, ini aku transfer 2 juta ya buat sembahkonya. Itu mestinya. Jadi kadang-kadang kita udah nggak datang, nggak kirim rekening, kirimnya cuma ya doang, video call aja. Padahal kalau video call 2 menit itu paling 2.000 perak gitu. Berat Pak. Apa? Kadang-kadang masih menyelimuti sombong tadi gitu. Masih dibungkus dengan sombong tadi. Kalau ke kampung bayar ini. Padahal Pak, pahala kita silaturahim, kita ke keluarga dapat 2 pahala. Apa pahalanya 2 itu? Pertama, pahala sedekah, kita dapat pahala silaturahim. Bayangkan, kita datang kemarin lebaran pulang kampung, pasti kita bawa oleh ini. Kalau saja ada barang kemarin, besok kita bapak katakan kunjungan ke bibi, ke om, ke tante, misalnya di BSD, di Kerawang, di Priuk, di mana itu. Bapak pasti kan bawa 1 bolu, 1 kali biskuit kondisi rengginang kayak atau peyek gitu kan. Datang, apa kabar om? Anak Bekasi datang. Ya udah lama kangen sini datang. Nih, taruh bapak meja ya, kue-kue. Berpahala juga. 1 pahala sedekah. Yang dikasih bagi keluarga. Yang kedua, pahala silaturahmi. Tanpa sadar, kita nggak tahu itu. Padahal ada tuh nilai-nilainya. Kalau kita sedekah sama orang miskin biasa,
Itu Pak, ya, itu yang harus kita ambil. Itu kadang-kadang tanpa sadar umur kita berkah panjang, rezekinya ada aja rezeki. Kemarin begini, dapat transferan 200.000, dapat transferan, dapat kemudahan dipanggil, dapat apa ini. Itu hal-hal yang kecil yang Bapak dulu tanam, nggak terasa. Karena kebaikan-kebaikannya itu, gitu. Kan kalau nggak tidur, kalau kan kreatif, ya sekecil apapun yang kita lakukan pasti dibalas. Ada surat apa tuh surat? Sebiji jarak itu kan Pak. Ya, sekecil apapun Allah balas. Itu, ya baik. Jadi tahun baru saja harus jadi momentum bagi kita. Harapan kita harusnya harus lebih baik dari kemarin. Karena ini masih suasana marah, ya masuk suasana hijriah. Jadi saya ingin berharap itu. Baik. Dan bertakwa kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta dan memelihara hubungan kekeluargaan. Ya. Baik di surat An-Nisa ayat 1. Ini manfaat silaturahmi dalam kehidupan masyarakat. Jadi silaturahmi itu bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, menciptakan kerukunan warga. Ya. Pak RW dia punya tugas berat, Pak RT juga punya tugas berat. Karena bagaimana menggandeng Pak RW nggak harus punya pihak sebelah, nggak boleh bincang sebelah. Oh Pak RW-nya beratnya sampai RT ini. Boleh, ya, beliau harus tenang-tenang kan. Dia harus orang juga leader pemimpin, nggak boleh. Oh, Pak Presiden ini dekatnya sama orang-orang Jawa, sama orang nggak boleh. Ya sama. Di level ke bawah juga begitu. Ya kalau sudah pemimpin, kalau beliau paham, dia akan begitu netral. Semua sama dengan semua sama di saya, semua sama diganti. Ya, itu ciptakan kerukunan keluarganya itu. Itulah manfaatnya silaturahmi. Memperkuat gotong royong, ya. Jadi dengan kita banyak silaturahmi saling membantu, saling isi. Ini yang di masyarakat ya. Menumbuhkan rasa saling peduli ya. Kayak, oh di RW kita, di RT kita, di lingkungan kita sekarang banyak musibah, banyak ini, banyak. Bagaimana peduli? Ya mati misalnya. Itu kayak gitu. Itu manfaatnya silaturahmi. Silaturahmi secara umum, lingkungan yang rajin, silaturahmi akan lebih damai. Ya, baik. Dasar-dasar nilai silaturahmi ini pertama ukhuwah. Ya, ukhuwah. Ya. Ukhuwah menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama manusia. Kasih sayang Pak, jadi ada kasih sayang dasarnya toleransi, gotong royong, bersatu dan bersatu. Jadi banyak sekali, ini sederhana sih kata-kata silaturahim, begitu silaturahim ya, tapi dalam, ya. Ini yang perlu kita lihat. Di samping kita rutinitas ibadah kita kepada Abdul bin Allah, Abdul bin Nasir juga harus beda. Ya udah nyaman, ya, nyaman gitu. Tapi juga jangan merasa soleh itu salah. Juga jangan merasa salah, merasa soleh itu soleh. Ya, gitu. Baik, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan sabda silaturahmi. Ya. Itu dan cuman hadis Bukhari dan Muslim. Jadi tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, khususnya di internal keluarga yang masih berdarah satu darah, yang masih berdarah. Dan kalau bisa tuh jangan, ya udah kok mau ada lagi gini, udah, apalagi udah macam-macam, jangan maafkan aja udah. Itu yang paling maafkan. Makanya kalau bisa ingat diri saya juga. Kalau mau tidur maafkan ya Allah, maafkan saudara-saudara saya, teman-teman saya yang tadi menjual saya, yang kemarin saya maafin, kita ikhlasin. Supaya kita pulang besok kalau Allah panggil kita lagi tidur, kita aman. Nggak ada penyebutan dosa, dendam sama orang. Baik, oke, dampak ancaman utama dari memutus silaturahmi. Dampaknya apa sih? Hukuman disegerakan di dunia. Ya. Jadi kalau kita menjolimi orang tua, ya siap-siap aja murka Allah disegerakan di dunia. Ya. Hukumannya seperti jolim orang tua, durhaka kepada Allah. Ancamannya kalau orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Tadi sudah ada hadisnya. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Bilang dia berkah dan rahmat. Ya, karena dia nggak mau gitu, nggak mau. Ngandeng nama itu gak masih sama muslim gitu kan, itu orang muslim sesama kita. Berkah itu kan, kita kan penting berkah. Kalau apa sih berkah? Berkah apa punya gaji banyak, uang banyak, tapi gak berkah. Ya habis aja terus. Ada orang gajinya maaf ya mungkin 1,5 juta lah sebulan misalnya tukang gojek atau apa. Tapi berkahnya cukup aja gitu. Kita gaji puluhan juta punya jabatan, punya operasional, punya banyak, take komplit. Tapi gak berkah habis aja. Itu namanya gak berkah. Itu bedanya sih. Tapi ada aja bikin berkah aja. Itu ya. Amal tidak diterima. Ya, coba. Terus dijauhi sama manusia. Ya kan tadi egonya kita. Gak mau kita gaul, nggak bisa terus. Ya, merasa diri kita paling hebat. Ya, yang penting andalan ke TikTok, sama WA, udah. Duduk di sofa, tidur, kena AC, ambil kaca. Udah aja andalan. Ya susah. Bergaul lah, juga susah. Ya.
Kita nggak bisa, ya. Yang medsos nggak bisa. Sosial sanksi sosial berkurang. Baik. Bahaya bagi silaturahmi, maka apakah kiranya jika kamu berpuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan antar keluarga? Ya, di surat Muhammad ayat 22. Jadi hilangnya keberkahan tadi saya sampaikan, timbul kerusuhan pasti, hatinya sempit menjadi sempit. Karena kalau orang nggak mau silaturahim, nggak mau datang ke masjid, yang sederhana aja deh, sederhana, nggak pernah sholat berjamaah, ya males, pokoknya cuma pekarangan rumah, pekarangan rumah, masuk rumah ruang tamu kamar dapur, begitu lagi keluar masuk begitu aja. Nggak mau gaul gitu, nggak mau kenal, apalagi mau kenal sama RW, RT, nggak mau, ya susah, ya. Itu kan, itu salah satu. Nggak kelihatan, kita gaul, tanya, apa kabar, itu udah kayak gitu. Ngapain lo senang, enggak lah, males. Itu ada gajian lo bagus, gelarnya yang penting bagus-bagus gini lo tentang begini. Gue malas, gue udah baca sini, gue udah nonton di YouTube gitu. Kadang-kadang orang suka malas gitu, itu yang nonton gak masuk. Gimana mau kenal sama warga lain, gimana mau kenal sama jamaah lain, kalau orang kita orang masjid. Ya. Itu siapa ya? Itu siapa? Kita orang asing. Jadi Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dan melarang untuk saudara. Itu udah basic, itu basic prinsip. Baik, ini utama menjaga silaturahmi, mendapatkan keberkahan rezeki tadi ya, sudah rezekinya pasti kita memperpanjang umur yang bermanfaat. Kita pengen umur kita panjang tapi berkah, ya. Jangan umur panjang tapi nggak berkah, ya. Nggak berkah, apalagi banyak maksiat ya. Terus dicintai Allah pasti, ya. Dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita akan menjaga silaturahmi. Bapak sholat datang tepat waktu aja di awal waktu itu Allah senang, cintai. Belum aja, Bapak 5 menit udah duduk di masjid, Allah senang, dicintai. Nah, kalau Allah yang maha segala-galanya cinta sama kita kan luar biasa, Pak. Kalau Bapak sakit cinta sama pepet itu ya biasa-biasa aja, ya. Siapa cinta itu biasa aja. Tapi kalau Allah, Pak, ini yang kita pengen gitu. Mendapat ketenangan hati. Kita kan ketenangan hatinya tenang. Kita nggak mau hati ini gelisah. Ya. Memperkuat persatuan umat, silaturahmi bukan sekedar hubungan sosial, tapi juga ibadah yang berdiri dari pahala Islam. Jadi silaturahmi itu kelihatan orang biasa-biasa aja, cuma biasa, hubungan sosial. Tapi makna di dalam itu banyak sekali. Baik, ini cara menjaga silaturahmi. Pertama, menyampaikan salam. Salah satunya tebarkan salam. Pada hadisnya itu Pak, yang bagaimana mengucapkan salam itu tebarkan salam. Ya, kalau kita mau masuk surga itu, jangan lupa salam. Assalamualaikum. Apa kabar? Nah, kabar Pak, mau mana? Mau ke pasar? Enak kan Pak? Buka kaca kagak, lewat pos jalan aja, ya kan? Ngomong banget orangnya. Di baru mobil R3 aja udah sombong. Gue harus dulu nggak mau kayak gitu. Buka kaca Pak, buka kaca. Assalamualaikum Pak, izin nih mau pasar. Nih, ajak bocah-bocah mau makan ke binatang. Oh iya, hati-hati ya. Ini kan enak Pak. Ini yang kadang-kadang kita berat, sombong. Itu lagi urusannya sombong. Udahlah jalan aja lah. Mobil-mobil gue gitu kan. Itu Pak, salah. Mau hansip. Apa kabar? Udah makan belum? Kok kayaknya ngantuk banget, udah ngopi. Ada 5.000, ada 10.000 kasih Pak. Pakai gorengan aja ya, masih berbiasa. Ya. Itu namanya sedekah kreatif, ya, yang nggak ada nih. Ada punya. Kalau orang hatinya sudah lunak, itu sensitif untuk beramal berbuat baik itu banyak muncul. Karena hatinya lunak. Ngapain orang dia udah gaji kok PRT, dia udah digaji kok sama Pemda. Nggak usah, saya anggar. Karena kita mau ngasih sama bini kita, anak kita kan dikasih. Udah bayar. Kita ngasih umpan-umpan gitu. Ya, kasih aja, nggak apa-apa gitu. Entar sekian hari kita nggak tahu. Mobil kita mau kesenggol jadi nggak kesenggol. Coba bayar, gara-gara mungkin yang kata Allah itu sedekah yang kemarin. Itu kayak terus menjawab menyapa dan tersenyum Pak. Ya tadi yang saya bilang satu. Pak kabar Pendra, apa kabar? Keren Bapak ini bajunya, baju pokoknya di mana Pak? Bapak sehat ini Pak, sehat Pak, makasih ya. Itu Pak, satu senyum, sampai senyum. Jangan diplekosi, kadang-kadang diplekosi. Datang dari luar cukup masuk saat pertama duduk aja. Siapa nih? Tentang pakai gamisnya sampai kaki. Ngomong banget ya. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Pagi masih jam sepi. Sehat ya Pak, sehat. Izin Pak. Enak Pak. Bapak pernah kedengaran Ustaz Amir Bikin ngomong di sini? Banyak anak-anak orang-orang yang udah datang nih. Padahal ada sepupu pada duduk di sini. Orang yang Ustaz tadi, merasa paling hebat tuh. Jangan Pak, saya sudah lihat saya di sini. Ya kan? Gitu ya. Itu namanya merasa soleh.
Enggak salah. Gitu ya. Kita sesuai aja. Ya baik, mengunjungi keluarga tetangga. Ya kalau tetangga ada urusan dibantu ya, keluarga. Menjenguk yang sakit, nah, ini menjenguk yang sakit. Menjenguk yang sakit ini mau muslim non muslim kalau kita ada waktu silakan. Urusannya kita, kita bukan muslim, ngapain kita jenguk enak jangan. Kita kan hidup selesai. Udah waktu hubungannya hubungan kemanusiaan. Ya, nggak apa-apa. Di situ toleransi kita di situ. Membantu yang membutuhkan, memaafkan kesalahan orang lain. Ya, aktif kegiatan di masjid dan lingkungan. Ini jadi balance. Jadi bapak ada kegiatan di masjid, yang sifatnya ada apa itu kita bantu. Ya, bagian telepon sekarang di butuh buat sound sini, buat sound system. Kayaknya saya di WA ini sawal banyak. Ya, ada bapak, mungkin bapak nggak bisa banyak, bapak punya teman-teman, ya aja, ya bantu yuk. Ada masjid dekat gua nih, gini. Bantu nggak apa-apa, sama aja. Bapak nggak coba baik kan? Bapak dapat pahala, dia dapat pahala sama pahala. Nggak ada kurangnya sedikit dia bang. Iya, kalau kita ngajak kebaikan dulu, orang itu sampai real, sampai cair, pahalanya kita dapat pak. Aku pernah mau bikin sesuatu yang baru. Jadi sih nilai tapi udah dapat separuh. Obat itu bagus. Ada sih buat 200 nih, nggak apa-apa. Bapak tambahin ini dikasih. Pak Bosnya ada titipan dari Mbak Allah, terus aku lumayan. Kita ngajak kebaikan, itu kira-kira. Ya baik. Jadi langkah kecil dilakukan secara konsisten akan memperkuat persaudaraan. Ya, kalau besar-besar. Baik, jadi mari jadikan tahun hijrah ini sebagai momentum mempererat silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, meningkatkan kepedulian, memakmurkan masjid menjadi pribadi yang lebih baik. Dagangannya di era cinta terlalu sibuk dengan gadget Pak. Ya. Jadi di era cinta ini kita sibuk dengan gadget kita. Jadi nggak sempat silaturahmi. Kita pegang gadget bisa 1 jam, ya orang berangkat ke masjid, pulang dari masjid, orang itu masih pegang gadget. Ajar itu selesai aja sampai kita selesai setengah jam lebih pulang, orang itu masih duduk di tempat yang sama, masih megang gadget. Kapan sholat tidak begitu, ya kan? Nah, jadi kita juga sibuk Pak. Ini pengaruhnya di era digital sekarang. Mau datang kunjungan ini kadang waktu terbatas, jauh, hanya cepat baik ya. WA, ya video call itu kata komunikasi aja melalui media sosial. Pencet video call itu, ya. Jadi mudah menjadi salah paham. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Motonya BlackBerry itu ya, BlackBerry ini menjauhkan yang dekat, dan ini dekat jadi jauh ya. Nah itu dia. Berkurangnya interaksi langsung. Ya nggak langsung karena gadget itu Pak. Yang lain. Coba sekarang sudah ada kan. Aku lebaran nggak ada, kunjungi udah kurang, udah WA semua amin. Stikernya gitu ya. Apa kasih doa di atas semuanya amin di grup. Nggak kenal Pak. Itu lah gadget Pak. Gitu. Ada positif, ada negatif. Semua diterapkan. Kadang kita foto semua. Makanya pamannya forward many days, many times. Baik. Dan mungkin seperti itu Pak dari sharing saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Bermanfaat bagi saya sendiri khususnya. Kalau yang lainnya yang benar saya proses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang bermanfaat. Ada yang mau sambungkan? Kalau tidak ada,
jadi ayo lagi. Hah? 3 menit lagi. Menit lagi. Tim saya. Polisi juga. Enggak.